Cek bisa jelasin nggak gimana cara kita melihat market secara makro agar kita bisa memprediksi masa depan dengan lebih baik. Makro itu bukan sekedar untuk memprediksi masa depan karena sebenarnya nggak ada yang bisa prediksi masa depan. Ya, setuju. Gua sama dia tuh bukan tukang prediksi masa depan. Kita cuma melakukan apa yang terbaik dari data, fakta dan angka yang terjadi sekarang untuk mencoba melihat forecasting harga. Kita bukan memprediksi ini akan kesini pasti akan kesini. Tidak ada yang pasti. Ya kalau kita tahu pasti nih, gue udah jadi orang paling kaya di dunia. Iya. Ya jawabannya nggak ada yang bisa tahu pastinya kapan kan. Kita berdua bukan dukun. Kita cuma analis di market. Nah gimana caranya untuk melihat market secara makro? Kayaknya untuk makro tuh harus pertama ngerti ekonomi secara komprehensif ya bro ya. Ekonomi mikro dulu. Mikro harusnya. dulu karena makro itu lu harus bisa connecting the dots bro. Jadi kayak dampaknya dari Trump tarif itu kenapa gue bisa tahu kayak tadi contohnya. Bahkan ke Meksiko tuh ada tequila kan itu pengetahuan gue tentang dunia gitu. Yes. Itu yang kalian nggak bisa dapetin dalam waktu 1-2 tahun bro. Iya. Lu belajar cuman ekonomi 3 bulan kayak lu ngerti yang basic aja nggak ngerti gimana. Ya kita kan ada bantu bro ya, pengantar ekonomi juga ya kalian buka deh, makanya jangan males. Buka di Akademi Kripto, bro kakak yang ngajar ya. Pengantar ekonomi ada 4 video ya. Ya mungkin ntar kita tambah lah. 5 video ya. Nanti mungkin kita tambah ke depannya ya. Jadi pengantar ekonomi lu bisa belajar di sana, basicnya belajar dari mikro dulu bener bro kakak. Yes. Ya. Lu belajar bottom up dulu. Ketika lu ngerti dampaknya apa sih kalau suku bunga naik, kalau suku bunga turun itu apa dampaknya, itu baru bisa bikin informed decision. Contohnya kita tahu sekarang presidennya siapa? Presiden Donald Trump. Donald Trump itu mainnya apa? Donald Trump itu main properti ya. Trump itu banyak sekali main properti dari misalnya dia punya golf, dia punya hotel, dia punya vacation home segala macam. Apa sih yang orang properti itu idam-idamkan adalah treasury yield turun bro. Apalagi yang long term yang 10 tahun ke atas. Jadi dia pasti mau melakukan tarif ini untuk kepentingan bisnis ya bro. Karena untuk running jadi presiden kita tahu apalagi di US keluar uangnya berapa banyak. Banyak ya. Butuh balik modal. Ini secara first principle nih. Lu belajar mikir secara first principle. Dari situ gue ngeliat, oke, kalau dia emang pengen turunin yield, kedepannya yang untung tuh apa kalau yield itu turun? Jawabannya aset yang beresiko bro. Ya. Karena berarti bunga yang didapatkan dari aset yang kurang beresiko seperti obligasi lebih sedikit. Jadi orang akan cari aset yang beresiko. Aset yang beresiko itu apa aja? 2 kan biasanya. Crypto sama venture capital.